Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tempat yang mulia, di masjid, dan di bulan yang mulia juga, bulan Ramadan, Allah takdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu, bersilaturahim, berbuat kebaikan dan ibadah. Mudah-mudahan dan harapan kita semua perbuatan baik kita, ibadah kita, termasuk ibadah yang khusus di bulan Ramadan ini ialah ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, ada hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, nikmatan fihima maghbunun katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini tentu hadis yang sahih. Kata Nabi, nikmatan, ada dua kenikmatan. Fihima maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang bahasa Nabi maghbunun. Maghbunun itu ya mau diterjemahkan banyak ya. Mau diartikan lupa bisa, mau diartikan melalaikan juga bisa. Atau mungkin yang agak ekstrim artinya adalah yang melupakan, melalaikan, menyepelekan. Itu namanya maghbun. Jadi ada dua kenikmatan yang banyak manusia melalaikan, banyak manusia yang melupakan. Yang pertama kata Nabi, as-sihhah, sehat. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jadi ada dua kenikmatan yang banyak manusia melupakan, banyak manusia melalaikan. Yang pertama, nikmat sehat. Dalam bahasa Arab, sehat itu adalah fisik. Kalau afiat itu batin. Makanya kita suka bilang sehat, afiat. Kalau sehat itu fisik, zohir. Kalau afiat itu batin. Tapi hebatnya Nabi nggak bilang afiat. Nabi bilangnya sehat. Berarti fisik. Berarti intinya nikmat sehat fisik itu nikmat yang paling rendah. Sekali lagi bahasa saya, nikmat paling kecil, paling rendah itu nikmat sehat fisik. Yang menarik, kalau nikmat sehat fisik itu paling rendah, maka tidak ada manusia, ini bahasa saya ya, enggak ada manusia yang sehat fisiknya 100%, enggak ada. Ya termasuk kita yang ada di sini nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita dalam segi fisik enggak ada yang sehat 100%. Pasti ada penyakit yang kita alami. Cepat atau lambat, pasti ada penyakit yang kita alami. Bahkan apalagi kalau berpatokan pada umur. Oke dah, kalau umurnya masih muda, mungkin penyakit belum ada. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun, itu pasti punya penyakit. Ya termasuk kita ini yang ada di masjid ini. Mencari orang yang sehat fisiknya 100% enggak ada. Kalau kata guru kami dulu di Jombang, di pesantren bilangnya botenenten katanya. Kalau yang agak kasar dikit, ora ono. Enggak ada orang dalam segi fisiknya itu 100% enggak ada. Pasti punya penyakit. Makanya kata Nabi tadi, ada dua kenikmatan. Yang pertama, nikmat sehat fisik itu banyak orang melalaikan. Artinya melalaikan bagaimana? Ketika ketika dia sehat fisiknya enggak mau beribadah.
Tapi ketika udah sakit baru ingat ibadah. Makanya kalau zaman sekarang nih, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, teorinya begini. Kalau ada orang yang fisiknya sedang sakit atau sudah sakit, terus dia rajin ibadah, itu bukan dadakan. Pasti ketika dia masih sehat udah biasa ibadah. Orang sampai sekarang nih, kalau ada yang lagi sakit atau punya penyakit tapi tetap mau ibadah, ibadah sholat contohnya, sholat taraweh kayak sekarang. Ketika sekarang dia sholat taraweh atau sholat wajib dalam keadaan sakit atau punya penyakit, itu bukan mendadak. Memang dari masih sehatnya udah rajin ibadah sholat. Emang dari sehatnya udah biasa ibadah puasa. Ketika udah sakit pun tetap mau ibadah. Makanya nggak ada harapan, bahasanya begini, lagi sehat, udah dah nggak usah ibadah, entah kalau sakit baru ibadah. Ini kalau kata orang Betawi, nggak bakalan. Nggak bakalan orang masih sehat, nggak ibadah, pas sakit mau ibadah, nggak bakalan. Makanya kita ini, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, kita masih sehat, rajin ibadah, nanti, yang tadi saya bilang kan, kausalitas hukum alamnya, ketika manusia punya penyakit atau sedang sakit, ketika udah terbiasa ibadah, ketika udah terbiasa berbuat kebaikan, ketika sehat, ketika sakit pun mau ibadah. Makanya kata Nabi, magbunun, banyak orang melalaikan ketika lagi sehat. Saya mau contohin satu aja ini, sebab kalau kata pemerintah, untuk ceramah malam atau pagi atau subuh, itu maksimal 1/4 jam aja. Makanya ini insya Allah nggak 15 menit ini. Saya mau contohkan satu aja. Orang kalau lagi sakit gigi, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, nggak tahu ini semua bapak-bapak yang ada sini nih, ibu-ibu, pernah nggak sakit gigi kira-kira? Kalau saya pribadi pernah. Ya nggak tahu kalau bapak-bapak. Orang kalau lagi sakit gigi makan apa aja nggak enak. Jangankan makan, tidur nggak nyaman. Makanya kalau orang lagi sakit gigi, itu sakitnya bukan giginya doang. Yang sakit itu, yang nggak nyaman itu dari ujung pala sampai ujung kaki. Makanya orang kalau sakit gigi bilang begini, ini lagi sakit gigi nggak enak banget. Besok dia janji nih, lagi sakit gigi, besok kalau sembuh dia mau cabut. Maksudnya tujuan apa? Kalau dicabut besok-besok jadi nggak sakit lagi. Tapi dia ngomongnya lagi sakit gigi, oh gak enak banget sakit gigi, besok kalau sembuh dia mau cabut aja giginya. Kira-kira ketika sembuh jadi nggak dicabut giginya? Nggak bakalan. Maksud saya itu tadi intinya. Jadi kesehatan, sehat fisik itu banyak yang melalaikan. Makanya intinya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, kita semua ini semampang, semumpung, selagi kita sehat fisik kita pakai buat ibadah. Nyari orang sehat 100% nggak ada. Bisa jadi di antara kita nih ada yang puyeng dari pagi nggak rapi-rapi, ada yang sakit perut berkelanjutan, atau mungkin yang paling banyak roman ini kaki nih, penyakit kaki itu pasti banyak ini. Makanya nyari orang sehat 100% nggak ada. Itu yang pertama. Jadi kenikmatan yang banyak manusia melalaikan adalah nikmat sehat fisik. Yang kedua, kata Nabi, wal faragh. Faragh itu kesempatan. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini termasuk saya nih, kita bersyukur banget ketemu dengan bulan Ramadan. Apalagi Ramadan tahun ini, Ustaz Agustiar. Kalau Ramadan tahun kemarin kan kita nggak ada yang sholat di masjid. Andai kata sholat di masjid mungkin beberapa orang aja. Bahkan kita dilarang keluar rumah. Tapi sekarang alhamdulillah dibolehkan. Dan kita bisa kumpul begini nih. Nyari orang yang enggak punya kesibukan nggak ada. Hebat bahasa Nabi ini. Nikmat banyak manusia melupakan, melalaikan adalah nikmat kesempatan. Maksudnya apa? Mencari manusia yang enggak sibuk nggak ada. Mencari manusia yang terus menerus waktunya luang nggak ada. Semua manusia pasti sibuk. Kira-kira manusia berhenti sibuknya kapan? Mati. Kalau manusia mati baru nggak punya kesibukan. Tapi selagi masih hidup pasti punya kesibukan. Makanya mencari manusia yang nggak sibuk nggak ada. Makanya hebat kata Nabi. Ada kenikmatan yang manusia banyak sekali melalaikan adalah nikmat kesempatan. Orang ada kesempatan untuk ibadah,
Itu kalau enggak dipaksa-paksain nggak bisa. Ini kayak kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Apalagi kita habis buka puasa, Masya Allah. Kenikmatan yang luar biasa itu. Kalau kita ngikutin males, yang enak habis makan, ujung-ujungnya kan ngantuk. Kalau ngantuk, ujung-ujungnya tidur. Tapi ketika kita paksakan, karena sudah terbiasa, kita datang ke masjid, kita datang ke musola, kita menunaikan ibadah sholat isya dan taraweh, itu berarti kita mencari kesempatan yang kosong sama sekali nggak ada. Justru kita yang mengatur waktu, jangan kita diatur sama waktu. Makanya kata Nabi tadi, kenikmatan yang kedua yang banyak manusia melalaikan adalah kesempatan. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak saudara sekalian, ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan bulan Ramadan ini perbuatan baik kita, ibadah kita, yang tadi saya katakan, ciri khas puasa itu adalah ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang hebat mengamalkan dua kenikmatan yang kata Nabi banyak orang melalaikan, yaitu ketika kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan afiat juga, kita pakai fisik kita buat kebaikan. Yang kedua, manusia nggak ada yang nggak sibuk, sesibuk apapun, serepot apapun, tapi kita sempatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita sekali lagi dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.